Haleluya, kita jumpa lagi di TV Pantekosta. Bahwasanya Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Ada 12 hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang kita harus tahu dan mengerti, supaya rasa cinta dan hormat kita kepada Dia akan semakin luar biasa. Kita baca sebuah ayat Alkitab, 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya lah kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Nomor 1, menjelma jadi manusia. Bayangkan, Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, kemudian menjadi manusia yang hina. Dia adalah raja di raja yang perkasa, kemudian menjadi hamba yang hina dina. Dan Dia maha kaya, tapi kemudian menjadi begitu miskin untuk mengajar kita manusia hidup rendah hati, untuk memukul kesombongan, menghancurkan rasa ponga yang ada pada manusia. Luar biasa Tuhan Yesus. Dan yang kedua, dibaptis, membaptis, dan memerintahkan baptisan untuk menjalankan kebenaran Allah. Yesus mau dibaptis oleh Yohanes, dan Yesus juga membaptis bersama murid-muridnya, dan Yesus memerintahkan baptisan supaya manusia bisa mengikuti kebenaran Allah dan dapat diselamatkan. Lakukan baptisan, engkau diselamatkan. Yang ketiga, memberitakan Injil dari desa ke desa, dari kota ke lembah dan ngarai. Yesus berjalan untuk memberitakan kabar baik supaya manusia bertobat dari dosa-dosanya. Hari ini hal yang sama, sesuai dengan komando agung Tuhan, kita harus pergi memberitakan Injil supaya banyak orang diselamatkan. Yang keempat, menyembuhkan orang sakit. Tidak peduli sakit itu apa, seberat apapun juga penyakit itu, kusta, lumpuh, buta, tuli, bisu, dan berbagai penyakit lainnya disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan orang mati dibangkitkan. Haleluya. Ini membuktikan Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Ikutilah Dia. Puji Tuhan. Yang kelima, menguatkan yang lemah. Yesus tahu persis bahwa manusia memiliki sisi-sisi lemah dan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan. Tuhan datang, Yesus datang, Dia turun tangan memberikan kekuatan. Dan yang keenam, mengusir setan. Ini membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan yang hebat. Semua kekuatan iblis takluk di bawah kekuatan Tuhan. Ya, setan diusir, orang dilepaskan. Dan hari ini banyak orang yang diikat oleh kuasa kegelapan dan tidak mampu melepaskan diri dari ikatan setan. Tapi ada Tuhan Yesus. Pergunakan namanya, pergunakan darah Yesus. Darah Yesus dan nama Yesus menghancurkan pekerjaan iblis. Puji nama Tuhan. Yang ketujuh, memberkati dengan makanan dan minuman. Kita dibuat sehat oleh Tuhan, dibuat kuat oleh Tuhan. Bahkan kebutuhan makan, minum, pakai kita diberikan oleh Tuhan. Ingat peristiwa 5.000 orang dijamu oleh Tuhan dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus Kristus berkuasa atas apa yang manusia konsumsi. Bersandarlah kepadanya, mintalah kepadanya, maka Dia memberkati apa yang hendak kita makan dan minum. Haleluya. Yang kedelapan, Dia menderita sengsara. Dia menderita untuk manusia. Dia disiksa, dipukuli, diludahi, dicambuk, dan dipakaikan mahkota duri. Untuk apa? Untuk supaya manusia itu bisa diselamatkan. Dia tidak memperdulikan dirinya sendiri yang adalah Tuhan. Ia datang untuk manusia, rela mengalami semua penderitaan yang paling menyesakkan hati untuk kita.
untuk kita. Puji Tuhan. Yang selanjutnya, mati menebus dosa umat manusia. Kita tidak pantas, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, kita tidak bisa keluar dari ikatan dosa. Hanya ada satu yang sanggup melepaskan kita dari dosa, namanya Yesus. Dia datang untuk menebus dosa kita. Apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, apapun hitam pekatnya dosa kita, Dia mampu memurnikannya dan menyucikan kita putih bersih. Ia adalah Tuhan yang berkuasa. Yang ke-10, bangkit dan mengalahkan maut. Ternyata kematian tidak mampu menghentikan kuasa Yesus. Ia mati, betul dia mati, tapi 3 hari kemudian Ia bangkit dalam keperkasaan yang luar biasa. Dia kangkangi maut, Dia hancurkan alam maut, Dia bangkit dalam kebangkitan yang luar biasa. Yesus adalah Tuhan. Ia bangkit untuk apa? Untuk kemenangan umat-umatnya. Percayalah padanya, gantungkanlah hidup kita kepada Tuhan. Yang ke-11, naik ke surga. Hukum gravitasi tidak dapat menghentikan dia. Dia disaksikan oleh 500 pasang mata di atas bukit Zaitun. Dia naik ke atas, luar biasa. Ini sebuah deklarasi bahwa Ia adalah Tuhan yang maha besar. Dan yang terakhir, yang ke-12, Ia siapkan tempat yang indah bagi kita dalam kerajaan surga. Siapapun pengikutnya yang setia, yang mengikuti Dia dengan benar, yang hidup dalam kebenaran, baginya sudah disiapkan oleh Tuhan surga yang kekal. Ya, spesial ke sana untuk siapkan tempat bagi orang-orangnya, bagi kekasih-kekasihnya. Haleluya. Itulah 12 hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan pernah tinggalkan Dia, jangan pernah khianati Dia, teruslah ikuti Dia. Di ujung dari semua perjuangan iman kita ialah kita ketemu dengan Yesus dan hidup bersama-samanya dalam kerajaan kekal di surga. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.